Bang. Oh iya. Maaf ya teman-teman, doain aja. Dikit aja kan. Gimana? Dikit aja. Dikit aja Kak. Lanjut sidang atau gimana Kak? Iya Kak. Agenda selanjutnya apa nih Kak? Terima kasih. Aja Kak. Satu hari Kak. Untuk hari ini gimana mediasinya Kak? Ada yang sampaikan Kak? Sama lawyer saya aja ya nanti ya. Maaf ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah hadir di sini. Ini sidang saya pertama setelah 1 bulan lebih. Akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayangi. Ya. Tolong maju deh. Baik, hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama itu panggilan. Setelah itu kami sudah mediasi dan hasil mediasinya adalah berhasil sebagian. Dan nanti kami akan berproses sidang kembali di tanggal 20 dan hasilnya nanti mungkin berproses ya. Lalu hari ini kami senang juga klien bisa ketemu dengan anaknya. Walaupun tidak tiga-tiganya, salah satu dari itu sudah video call dan kami berterima kasih kepada keluarga daripada Mbak Echa dan Mbak Echa sendiri untuk bisa membuka gerbang seluas-luasnya untuk Mas Eza bisa bertemu dengan anak-anak. Ini tuh. Sebagian apa Bang? Yang berhasil mungkin nanti karena itu bersifat private ya. Intinya dari semua gugatan itu sebagian berhasilnya, tidak semuanya. Tapi gugatan selain tetap berjalan. Nanti berproses, itu masih berproses ya, semua masih berproses. Yang penting Mas Eja sudah memberikan memperlihatkan itikat baiknya, gitu, sungguh-sungguhannya sudah untuk diperlihatkan hari ini. Untuk masalah cerai atau tidaknya itu nanti kami masih berproses. Jadi kita tidak bisa mendahului hakim untuk hal ini. Mbak Echa yang bikin nangis apa Bang Echa? Yang bikin nangis terharu apa Bang Echa? Idea selanjutnya nanti masuk ke proses persidangan. Ini sudah selesai. Mas Eza mungkin emosional sekali Mas gimana? Emosional sekali. Mau? Saya bertemu orang yang saya cintai setelah sekian lama saya ketemu, saya baru ketemu anak saya tadi. Saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saat mediasi ya berjalan dengan baik, semua. Saya tetap mencintai istri saya. Saya mencintai anak saya. Dan nggak bisa saya pungkirin. Dan alhamdulillah tadi saya sudah ketemu dengan keluarganya. Saya bisa berpelukan sama mereka di sini lagi. Apalagi saya ketemu istri saya, ketemu anak saya. Itu hal yang saya mau selama ini, hal yang saya inginkan. Dan alhamdulillah tercapai. Saya bisa melihat hal itu saya. Terserah kalau di luar sana ada yang mau bicara apapun. Jadi istri saya boleh menjawab dengan membawa argumen saya udah. Ketemu anak ngobrol lagi Pak. Dan saya kondisinya tidur. Jadi saya cuma bisa ngeliatin wajahnya. Saya perhatiin wajahnya. Walaupun ada yang sebentar, lumayan. Saya tahu kok istri saya hafal betul. Ya mungkin bisa bilang terima kasih dan selama 7 tahun. Dari luarnya saya, dari dalamnya saya berbeda.
kan apa, masalah bertemu dengan anak-anak kan pastinya tidak ada batasan ya. Walaupun nanti sudah ada putusan atau tidak, ya proses ini pun harus bisa berjalan. Jadi masalahnya tadi berhasil sebagian itu nanti itu kan bersifat private. Intinya bersyukurnya hari ini Mas Reza bisa bertemu dengan salah satu anaknya dan juga diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk ketemu sama anak-anak. Walaupun nanti hasilnya kami tidak tahu, walaupun nanti adanya mantan istri, ada mantan suami, tapi untuk mantan anak itu tidak ada. Jadi kami apresiasi, terima kasih untuk diberikan akses seluas-luasnya, dan memang itu memang suatu kewajiban, dan keluarganya juga sangat baik sekali dan juga sudah bilang bahwa itu kami dari awal boleh untuk ketemu, tidak ada batasan apapun. Kalau memang nggak ada batasan, kenapa akhirnya baru sekarang bisa ketemu, bahkan ketemu video call sekarang? Saya tidak mau buat statement yang bagaimana, saya tidak mau memojokkan siapapun di sini. Sekali lagi saya sangat menghargai istri saya sangat menghargai keluarga dia adalah keluarga saya sampai kapanpun itu, dan apapun itu nanti jawabannya mungkin bulan depan ya. Kami hargai, mungkin itu Mbak Eca butuh waktu, butuh space ya, kami berikan ruang. Ini tuh. Tapi berarti total udah berapa lama? Sebulan lebih saya nggak ketemu. Saya nggak ketemu istri saya nggak ketemu anak saya. Berarti saya ini masih bisa rumah atau ada obrolan? Seperti yang Mas Raka bilang, ya Eca juga dia butuh ruang dan waktu juga untuk sendiri. Sekali lagi, dia mungkin terlihat kuat dari luar, tapi dari dalam saya tahu betul. Saya tahu. Domisilinya masih di sini, tapi untuk itu kami berikan space dulu, dan Mbak Eca juga mungkin bukan kami berikan ya, Mbak Eca itu butuh space. Kalau untuk ketemu anak mungkin di luar jangan besok Pasti nanti apakah tadi sudah bilang kalau video call boleh kapanpun, terus juga kalau bertemu memang cocok waktunya itu boleh juga bertemu. Pas di mana ketemuannya gitu, sama-sama boleh, nggak ada halangan. Itu udah ada rencana next time gitu. Ada statement sebelumnya itu berarti ada tekanan dari pihak keluarga korban. Kalau bahwa dia percaya Eca masih bisa, berarti ada tekanan dari pihak keluarga. Sekali lagi ini saya luruskan. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu, ya. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu. Ya, tidak ada pihak ketiga, sekali lagi tidak ada pihak ketiga, tidak ada siapapun. Jadi di sini pure murni nggak ada komunikasi kita yang salah, komunikasi kita yang kurang. Dan akhirnya tadi ya alhamdulillah dibantu oleh keluarga supaya kita bisa bertemu ya. Tadi sempat pelukan mungkin sama keluarga, ketemu mungkin ada sesuatu yang disampaikan atau apa? Tidak ada kata lain yang saya sampaikan selain mau bagaimanapun mereka itu adalah kakak-kakak saya. Yang saya sampaikan itu adalah saya minta maaf sebagai seorang adik saya minta maaf. Masih optimis rujuk, Mbak Eca? Masih optimis rujuk? Pasti ya sekali lagi. Ya kalau optimis ya demi kepentingan anak-anak, optimis masih harus kok. Tapi kami tetap berproses. Ya kesepakatan kan mas, sekarang kan prosesnya masih tahap pertama, jadi kan proses ini masih panjang. Apakah nanti di tengah-tengah, mungkin di akhir, ini kan juga masih bait sudro ya, belum yang apa, walaupun ada putusan bisa, ya namanya hati bisa dibolak-balik lah. Jadi walaupun berproses tetap jalan, tapi keputusan akhirnya seperti apa kami belum tahu dan kami nggak mau mendahului juga. Jadi ada mediasi di luar? Mediasi di luar ya, kami komunikasi dengan kuasa hukumnya, dengan juga keluarga baik. Tapi kalau memang ada yang bisa hal-hal dibicarakan di luar dari pengadilan, ya kami bisa baca. Tapi tadi sama teman anak Kalau saya nggak bisa jelasin apa-apa saat saya ketemu anak, mereka segala yang
batin antara anak dan seorang ayah pasti kuat sekali. Dan jadi saya sempat video call kan anak saya yang nomor 2, dia lagi sakit gitu. Terus tolong bantu doa ya. Gimana perasaan saya dalam kondisi seperti ini? Melihat anak saya di rumah sakit. Sakit apa Bang Reza? Bas. Sakit apa? Bas. Udah berapa hari di sini? Nggak tahu udah berapa hari karena tadi saya nggak bisa bicara banyak. Karena saya fokus untuk mengalihkan pembicaraan supaya dia nggak mikirin sakitnya. Oh, ya. Saya mohon doanya untuk teman-teman semua sekali lagi. Saya mohon doa ya. Sekali lagi, saya melihat tulus dari hati saya. Saya sebagai manusia jauh dari kata sempurna. Salah saya banyak, iya. Dosa saya banyak, iya. Harapan saya banyak sekali, mimpi saya besar sekali. Jadi saya mohon tolong teman-teman semua di luar sana, tolong doakan kami, kita, dan anak saya. Akankah memperjuangkan untuk selanjutnya? Anak-anaknya kan masih di bawah umur ya, jadi kita mengikuti aturan perempuan aja dan kompilasi Islam. Tapi untuk masalah parenting, masalah juga mengasuh itu berdua. Mungkin hanya tempatnya saja, tapi untuk parenting saling komunikasi itu nggak ada di mana-mana kan sekarang sudah terbuka yang jelas. Tadi kita juga udah bahas ini adalah kita sebagai orang tua, tetap saya sebagai seorang ayah, istri saya sebagai seorang ibu gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu kehilangan figur ya, figur kita semua gitu, supaya tetap masih ada. Jadi itu yang akan kita lakukan. Jadi anak mungkin Reza, anak makin udah ada planning terdekat. Pasti ada, jelas ya lah, nggak mungkin nggak ya, jelas ya. Oh, saya nggak suka sih. Mana tadi? Kapan mungkin mau jemput anak mungkin hari Kapan? ini juga atau besok? Ya nanti kita cari waktu yang cocok ya. Karena Mas Eza juga ada pekerjaan, Mbak Eza juga punya kesibukan. Nanti kalau ada waktunya yang cocok ya pasti akan datang. Ya. Dalam waktu dekat. Sebelumnya ketemu mungkin ngejelasin ke anak kemana ayahnya gitu, bilangnya apa? Masih kecil ya. Mana yang Enggak, reaksi Nicole dan Asti sendiri seperti apa kan juga melihat ngomong seperti itu, lagi Nicole. Nicole tadi yang new video via video call. Nicole via video call dia Dedi say Dedi gitu. Si say Dedi gitu. Kita sambil main. Saya rindu sekali. Kata-kata yang keluar dari mulut nyonya itu. Kak, terutama itu anak perasaan banget. Prioritas tiga anaknya ya. Tiga Nicole, Seikan, semua punya perlakuan yang sama. 3 anaknya Nicole, Sei sama Kan. Saya kan tadi bisa ketemu ya gitu. Cuma 2 anak Nicole dan Gan kita lihat via video. Agenda selanjutnya tanggal 20 nanti Oktober. 20 Oktober hari Senin. 20 sorry. 20 ini kita dikasih waktu 1 bulan untuk bermediasi. Berarti biasanya masih mediasi lagi. Mediasinya ya berproses lah. Nggak masih ada waktu. Oke guys, terima kasih Mas Ega. Reza masih